kepala, namun hati kita terarah ke hadirat Tuhan. Kita mulai habiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita dalam ibadah perdana pelayanan kategorial ibu yang ada di kolom 7 Jemaat GPD Getsemani Pasar Palu mengunjungi ibu kekasih tempat ini, keluarga ibu penatua yang terkasih tempat ini, keluarga Losu Lonto. Ditahbiskan ibadah ini dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalamnya dirangkaikan dengan syukur atas hari ulang tahun anak kekasih, saudara kekasih Aldino Brian Marshall Losu. Ini jadi hanya dalam kasih karunia dari Tuhan. Amin. Mari kita lakukan syair yang ada. Besar anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Silakan ibu berduduk kembali. Nas pembimbing dalam ibadah saat ini dalam suasana syukur, mensyukuri kasih Tuhan bersama kaum keluarga saat ini dalam Mazmur pasal 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita respons dengan menyanyikan syair lagu Kasih Setiamu yang Kurasakan dan syair berikutnya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan bersama keluarga hambanya di tempat ini, keluarga Losu Lonto.
kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Ada sukacita, syukur membahana di tengah persekutuan ibadah PLK Ibu yang ada di kolom 7 mengunjungi keluarga tercinta di tempat ini, keluarga hamba Tuhan, keluarga Losulonto. Hari ini kami mensyukuri kasih karunia yang Tuhan nyatakan di ulang tahun yang ke-19, anak tercinta, saudara terkasih kami, Aldino Brian Marshall Losu. Kami mohon firman Tuhan yang kami baca ini akan menjadi bagian dalam kehidupan keluarga, bahkan kehidupan kami yang saat ini mau mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami menyambut firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Amin. Keluarga yang bersyukur kepada Tuhan, dengan ibu-ibu yang boleh hadir dalam ibadah saat ini, puji Tuhan. Saya silakan untuk membuka bagian Alkitab dalam Mazmur 121. Mazmur 121 pada ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan ajak kita membaca berbalasan supaya kedengaranlah suara ibu-ibu yang ada ini, sehingga firman Tuhan ini pun merasuk di kolbu, di hati kita. Ya, ada bapak juga sahabat saya yang tentu sebagai kepala keluarga yang ada di rumah tangga yang kita kunjungi saat ini. Sekali lagi Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 kita baca berbalasan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang berbahagialah kita sekalian yang senantiasa hidup ketika mendengar dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, keluarga hambanya di sini, keluarga Losulonto, ibu-ibu yang baik hati yang boleh hadir bersama-sama, ya. Sejak pukul 17.30 sudah ada di sini, ya. Saya like itu, saya sangat senang, ya. Ya, saya like juga walaupun ada yang terlambat. Tapi itulah, semoga dalam kehidupan persekutuan kita senantiasa hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Tuhan baik, Dia sangat baik. Dia memimpin, Dia memelihara, Dia memberkati kehidupan kita sekalian yang ada. Puji Tuhan. Ya, keluarga mengajak kita untuk bersyukur. Di hari ulang tahun yang ke-19, saudara Aldino Brian Marshall Losu, namanya sangat ganteng ini, seperti papanya ini, papinya ganteng ini, ya. Nah, saya percaya bahwa ketika saat ini dalam ibadah perdana ibu-ibu, ya, kita mau supaya selalu bilang supaya ada pembaruan, ya itu. Jadi ke depan supaya waktunya lebih tepat mulai, ya, sehingga
kita akan senantiasa lebih giat lagi, jangan justru lebih lambat lagi. Puji Tuhan, ya saat ini kita sudah membaca bagian Alkitab secara berbalasan tadi dalam bagian kitab Mazmur, Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Mari kita perhatikan di sini bagian Alkitab ini, kita jumpai pemazmur dia sedang mengalami ada perasaan yang ada kebimbangan, ada keraguan. Jadi bukan cuma orang yang terkadang ada bimbang, ada ragu, tetapi pemazmur juga mengalami ada rasa takut, juga ada rasa khawatir ketika dia berhadapan dengan kemampuan diri sendiri dan juga realita yang ada di sekitarnya yang terkadang membuat dalam kehidupannya seperti apa yang saya katakan tadi, ada kekhawatiran, ada keraguan. Tapi semua itu mengantar dalam kehidupan ini supaya lebih dekat kepada Tuhan. Semua yang ada itu bisa dikalahkan dengan iman. Dengan iman kepada Tuhan Allah yang pasti itu diyakini adalah sumber kehidupan dalam hidup ini. Dalam Mazmur ziarahnya ini, pemazmur dia mengungkapkan siapakah Allah dan pekerjaannya dan juga perbuatannya yang ajaib yang dilakukan kepada orang yang berharap kepadanya. Ya, maksudnya kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Mari kita perhatikan. Pertama, pemazmur dia berbicara, dia ekspresikan dalam hidup bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan. Itu. Jadi kalau dalam tahbisan ibadah juga kan masih ingat apa tahbisan biasa diucapkan, statement yang diucapkan biasanya, pertolongan kepada kita adalah, itu juga yang saya ucapkan tadi, ya. Itu statement bahwa sumber pertolongan dari Tuhan. Jangan takut, jangan mau mengungkapkan itu, ya. Ia sebutkan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, itu. Bisa bikin satu konten, sahabatku juga. Sahabat saya ini suka bikin konten juga, ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakan datang pertolonganku. Kalau syuting di kebun kopi, bikin satu itu dulu. Aku melayangkan mataku. Ini kalau yang ada mau di Paris, Selatan. Atau kemana? Ke Manado, ya kan? Di Manado juga ada gunung, apalagi di sana gunungnya tinggi. Ada gunung Lokon, ada gunung Mahawu, ada gunung Soputan, ada gunung Kalabat. Itu seperti itu. Jadi mari kita perhatikan bahwa gunung-gunung itu simbol tempat yang kokoh, ya, kuat. Jadi gunung itu kokoh, kuat, dan bisa menjadi tempat perlindungan. Kalau orang perang, dia berlindung di situ tuh, ya. Tapi jangan waktu meletus, ya toh. Saya teringat waktu saya masih di Tomohon, waktu meletusnya Lokon, rajin sekali orang beribadah pagi-pagi jam 5 sudah mulai menyanyi, Allah hadir bagi kita, mulai berdoa, giatnya. Saya bilang, iya, serta Lokon meletus baru orang rajin. Sebelum itu, karena saya orang PGA di sana toh, mahasiswa sana, perhatikan hari Minggu sama juga kita orang. Ternyata setelah itu Lokon yang berkhotbah
baru bikin orang rajin. Nah itu, mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Kita tetap rajin. Biar kita dari Tanjung Harapan sana, biar dari mana lagi? Ada yang dari apa? So ada yang dari Ibu Leni. Nah itu apalagi yang dekat-dekat. Nah harus, ya tak? Mari kita perhatikan di sini, ya, bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini supaya menjadikan kita dekat kepada Tuhan. Kalau analogi yang digunakan tadi oleh pemazmur, gunung itu simbol tempat yang kokoh, kuat, bisa menjadi tempat perlindungan. Maka dalam kehidupan kita, mari dalam hidup ini kita jadikan Tuhan itu sumber pertolongan kita. Ya, Tuhan itu adalah sumber pertolongan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu berarti bahwa Ia adalah Allah yang hidup, yang pasti mengenal. Dia hadir dalam pergumulan kita sebagai ibu-ibu. Nah ini karena ini spesial saya berbicara di hadapan ibu-ibu, walaupun ada sahabat saya ini, tapi lebih jangan nanti bapak bilang kenapa cuma ibu-ibu. Nah, tapi ibu-ibu, ya, karena ibu-ibu yang hadir pada saat ini punya peran yang sangat luar biasa. Ada yang sudah oma, ya, sudah punya cucu, bahkan sudah luar biasa. Jadi ibu-ibu punya peran untuk menyatakan kepada anak-anak kita yang sudah oma, kepada cucu kita, kepada cece kita. Ingat nak, Tuhan itu adalah sumber, bukan sumber sari ya, sumber pertolongan kita, ya. Dialah sumber pertolongan dalam kehidupan. Allah yang hidup, karena Dia mengenal, Dia hadir dalam pergumulan kita, termasuk Dia mengetahui dalam kehidupan kita bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia dengan latar belakang pergumulan menghadapi hari esok. Ya, hari esok, ya. Bagaimana hari esok? Ada lagunya, tak kutaukan hari esok. Tapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan menunjukkan jalannya. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Iya. Tuhan pasti menyatakan bagaimana dalam kehidupan kita bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Ya, sehingga dalam kehidupan ini kita senantiasa selalu ya berupaya untuk bagaimana hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti itu. Ketika kita hidup menghadapi berbagai tantangan, pergumulan untuk hari esok, bukan hanya di dunia ini, tapi juga ketika kita menempuh jalan yang sulit, yang sukar, menuju apa yang disebut dengan Yerusalem sorgawi. Ya, itu karena kita kan masih ada di dunia ini, berarti kita berjuang di dunia ini, bukan? Ya, tujuan kita hidup bukan cuma di dunia ini saja, tetapi sampai pada oh Yerusalem kota mulia. Itu dia. Hatiku rindu ke sana, tapi serta sakit-sakit. Aduh, Tuhan mau panggil kita. Aduh kasihan, jangan Tuhan. Kita suami masih muda, kasihan. Kita masih mau suka hidup di dunia. Nah itu memang ya manusiawi. Benar? Selama kita ada di dunia ini, kita berjuang di dunia ini dan juga mempersiapkan kehidupan kita masuk menuju
Yerusalem surgawi itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Pertolongan Tuhan itu nyata, bukan abstrak. Ya. Jangan lagi pikir itu isapan jempol. Bukan. Karena itu ibu-ibu yang hadir pada saat ini tetap semangat ya. Jangan cuma karena kebiasaan, iya ibadah, lain kali rasa berat ini kakimu pi ibadah, gitu? Apalagi mau dengar firman Tuhan, mengantuk, gitu? Apalagi kurang menarik, gitu? Nah, kurang menarik atau tidak menarik dalam bagian firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang hendaknya selalu kita jadikan pedoman dalam kehidupan ini, supaya dalam kehidupan ini kita tidak goyah. Pemazmur mengatakan di sini cara Tuhan menolong. Bagaimana cara Tuhan menolong? Yaitu Ia takkan biarkan kita berdiri, berjalan, berlari, bekerja, berusaha, beraktivitas dengan sendirian saja, melainkan Tuhan ada beserta dengan kita. Nah, semua ini bisa kita alami jika Tuhan menolong, ya, dalam kehidupan kita ini, ketika kita berjalan sesuai dengan koridor, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup, ya, aslinya, yang asli ya, jangan yang palsu. Nah, itu, saya tidak urai itu yang palsu-palsu karena ada di YouTube sudah itu. Kalau saya urai di sini nanti lebay. Nanti dengar itu yang satu itu, supaya jangan sampai yang palsu itu kita tunjukkan dalam ibadah, tetapi yang murni, yang sungguh, yang orisinil. Karena sulit cari yang orisinil. Ya, yang orisinil itu mahal. Kalau yang murahan saja itu. Nah, itu. Tapi saya pastikan kita mau yang mahal, yang orisinil. Tunjukkan, buktikan bahwa kita memang mau hidup sebagai ibu-ibu. Nah, karena ini konteks saya berbicara sebagai ibu-ibu, ibu-ibu yang punya peran, yang punya andil di dalam mendidik, ya, bukan cuma mendidik, bahkan membesarkan putra-putri tercintanya, anak-anak, cucu-cucu, cece buat yang oma-oma, ya. Yang ibu sunat lama mau jadi oma nanti kalau sudah apa itu toh, apalagi semua dipinang atau meminang. Nah, itu. Mari kita lihat di sini. Semua ini pasti dilakukan oleh Tuhan, baik siang maupun malam dalam perjalanan kita sebagai umatnya, karena Ia tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur. Apa artinya? Artinya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti for torang, ya, untuk kita sebagai orang yang percaya. Yang ketiga, yang terakhir, sebenarnya panjang. Kekuatan apapun itu tidak akan mampu menyakiti orang yang dijaga Tuhan. Ada yang merasa sakitnya tuh di sini, biar orang bikin sakit hati. Saya biar orang bikin sakit hati bagaimana? Yang mampan, betul. Tapi Tuhan memberi kita pertolongan. Pemazmur katakan begini, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Jadi matahari dan bulan itu dianalogikan, ya, dengan bagaimana dalam kehidupan ini ada macam-macam bencana, ada macam-macam bahaya, ya. Kalau sekarang kalau ada BMKG atau apa istilahnya itu, bahwa tahun ini ada yang disebut fenomena alam. Fenomena alam gerhana
matahari, gerhana bulan. Tidak seperti yang biasa-biasa, tetapi itu sudah biasa terjadi. Jadi hati-hati, jangan lagi ada yang palsu-palsu itu datang bikin kado, jual sampai kalung itu. Tuhan Yesus mau datang, karena dia dia bilang mau dibakar itu, ternyata dia kasih sambunyi, dia taruh di tasnya. Tunggu mana ini? Padahal Tuhan Yesus datang tak diduga tak dinyana. Karena imannya tidak kuat, jadi iko-iko rame. Nah itu karena dasarnya tidak kuat. Karena itu dasar kita itu harus kuat. Tuhan Yesus datang kapan? Halo ibu-ibu, kapan? Kapan Tuhan Yesus datang? Tidak ditahu, orang tidak tahu. Jadi kalau ada orang yang nabi palsu ke apa istilahnya itu datang, lihat itu mafia itu namanya. Kalau saya bilang itu lebih tegas lagi. Ada mafia yang seperti itu. Kalau dalam kehidupan kita tidak punya dasar yang kuat, yang kokoh. Hati-hati. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Karena itu, menurut kepercayaan yang ada, dahulu matahari dan bulan itu menyebabkan bisa menimbulkan berbagai ada penyakit, juga bisa bencana. Sehingga dalam kehidupan ini pemazmur mengatakan bahwa itu no way, tidak bisa membawa bencana dalam hidup ini. Justru itu kalau dalam dunia kedokteran, sinar matahari jam berapa itu bagus itu? Pagi, itu sinar apa yang disebut ibu-ibu? Iya itu ultraviolet itu. Jadi pengkhotbah juga bilang, kalau sakit-sakit mata coba adalah baik untuk memandang sinar matahari pagi. Kalau mata kabur-kabur, mulai lamur-lamur, cukup. Saya sudah coba itu, ternyata betul. Ini mata saya seperti api, tapi masih boleh membaca juga. Karena ini kacamata saudari tahun Adam ini. Tapi Tuhan menolong. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Itu sampai sebentar di rumah nyanyikan itu lagu Kalau sekarang mau panjang nanti. Nah oleh karena itu, ibu-ibu yang saya kasih Tuhan, mari kita lihat di sini bahwa pemazmur dia menunjukkan kekuatan iman orang percaya bagaimana dalam kehidupan ini supaya berharap pada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan ini tak perlu ragu menghadapi hari esok. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kehidupan kita ini ke depan. Apalagi di tahun yang masih sangat rahasia. Tahun yang sangat misteri. Hanya satu hal yang kita tahu dalam satu keyakinan. Apa itu? Iman. Itu. Pegang kuat itu ibu-ibu. Jangan sampai lepas itu. Iman. Bahwa Tuhan yang menjaga. Tuhan yang bahkan menjaga keluar masuk kita. Dalam artian keluar untuk bagaimana kita beraktivitas setiap hari. Kemudian kembali untuk beristirahat. Maupun dalam arti ketika kita terlahir ke dalam dunia. Maupun ketika kita kembali kepadanya dan masuk dalam kehidupan bersamanya di sorga yang kekal. Kalau memang sudah Tuhan panggil. Gitu. Nah, ini sama dengan anak kekasih kita yang ganteng ini, saudara kekasih kita ini, Aldino, Brian, Marshall, Losu. Nah, masih di dunia, dia kerja. Kerja di mana dia, Pak? Star. Nah, itu. Jadi perjuangan selama masih di dunia. Itu berarti dia juga mempersiapkan bagaimana menempuh kehidupan di dunia ini. Apalagi usianya 19 tahun. Ya, perjalanan hidupnya masih sangat panjang, ya. Kalau rupa katong, katong ada orang Ambong sini, Ambong, ya, katong akitora, Manado tuh bilang
rupa Taurat, ya tinggal mau apa, karena di Alkitab kan bilang umur manusia sampai berapa? Nah, ibu kaparan deh. Bisa sampai? Nah, selebihnya bonus. Nah, itu sahabat saya bilang bonus, itulah penderitaan, ya toh? Itu. Jadi selama kita masih kuat, nah, sebagai ibu-ibu laksanakan itu. Apalagi kalau sampai oma di sini ada berapa yang sudah oma, tapi masih kuat ya oma-oma. Puji Tuhan, ya. Kita terus berjuang, kita berusaha di tengah-tengah dunia ini. Apapun tantangan kita, ingatlah bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan. Nah itu, jadi Tuhan akan memberikan pertolongan buat saudara Aldino Brian Marceloso di hari ulang tahun yang ke-19 ini, sampai ia sukses nanti ke depan menjadi generasi hebat di tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan di tengah-tengah keberadaan kehidupan ibu-ibu yang baik hati, yang tidak sombong, yang rajin menabung dalam kerajaan Allah. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ya, Tuhan akan jadikan hidup kita terus berarti. Terus hidup dalam dan bersama Tuhan. Baiklah, kita akan memberikan persembahan. Berilah dengan sukacita, karena Tuhan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita hatinya. Sambil memberi persembahan, kita muliakan Tuhan. Syair lagu Sudahkah yang terbaik ku berikan, dan syair berikutnya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus mungkin hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari berdoa. Sukacita syukur
membahana di tengah-tengah persekutuan ibadah pelka ibu kaum perempuan yang ada di jemaat Tuhan di kolom 7 jemaat KP di Getsemani Mesa Palu, mengunjungi keluarga terkasih tempat ini, keluarga Losulonto. Firman Tuhan sudah kami boleh baca bersama, kami dengar bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu memelihara di setiap langkah dan juang kami.